Bayangan hitam tiba-tiba melintas melewati hutan gunung yang lebat. Sesekali, jubah hitam itu akan bertabrakan dengan batang pohon yang tumbuh liar, membuat jubah hitam itu sedikit terangkat dan menunjukkan sebuah wajah muda yang lembut dan tampan. Itu adalah Xiao Yan, yang lari setelah membunuh kelompok Fan Ling dan mendapatkan benda berharga. Sepertinya, karena ia khawatir jika seseorang dapat menemukan jejak kakinya dan petunjuk-petunjuk kecil lainnya jika ia berlari di permukaan tanah, Xiao Yan memilih untuk melompat dari batang pohon ke batang pohon sejak ia meninggalkan tempat di mana ia melakukan aksinya. Bahkan ketika ia sesekali mendarat di tanah, ia akan berhati-hati dan menutupi jejak kakinya dan hal lainnya. Xiao Yan berlindung di bawah semak belukar hutan yang tebal. Ia merasakan sebuah hawa keberadaan seseorang yang penuh rasa benci, amarah, dan niat membunuh yang tak tertandingi, terbang melewatinya di udara ketika ia melarikan diri. Ia dapat menyembunyikan kinya dengan bantuan dari Yao Lao. Oleh karena itu, ia tidak dapat ditemukan oleh Fan Lao yang sangat marah. Setelah seharian penuh, siang dan malam, melarikan diri dengan semua tenaganya, Xiao Yan akhirnya telah benar-benar menjauh dari kota tanda hitam. Untuk saat ini, bahkan jika Fan Lao mempunyai kemampuan untuk berbicara dengan langit, ia pasti tidak dapat mencari Xiao Yan di tempat yang luasnya ratusan kilometer ini. Bayangan hitam seketika melesat dari dalam hutan ke belakang sebuah tebing dengan lereng yang terjal. Setelah itu, ia mendarat dengan mantap di atas sebuah batu besar di tepi tebing. Setelah seharian melarikan diri, jubah hitam itu menjadi sedikit kotor dan acak-acakan. Ia melepas doupeng dari kepalanya dan menampakkan wajah seorang pria muda, yang sekali lagi telah memulihkan tenaganya setelah beristirahat semalaman. Xiao Yan berdiri di tepi jurang dan menghela nafas panjang yang mengandung kabut tipis. Sedikit rasa lelah yang tersisa, akhirnya menghilang seutuhnya. Ia menatap ke jalan yang berada di bawah tebing gunung yang tampak berkelok-kelok seperti cacing tanah. Sudut mulutnya terangkat menjadi lengkungan kecil. Tepat setelah itu, senyumannya membesar dan akhirnya berubah menjadi tawa hangat yang menggema di jurang gunung itu. Kali ini Xiao Yan seperti burung kenari. Dengan hasil yang ia dapatkan, yang jauh melebihi apa yang ia harapkan. Awalnya ia hanya ingin untuk mendapatkan potongan peta itu. Benar-benar tidak seperti yang ia pikirkan. Ternyata kelompok Fan Ling berinisiatif untuk membantunya merampas benda berharga unik lainnya seperti pil naga misterius Yin Yang dan gerakan 3000 petir. Kedua benda berharga ini, yang bahkan akan menciptakan gelombang energi luar biasa ketika ditempatkan di seluruh benua Douqi, telah berada di tangannya Xiao Yan dengan cara yang agak lucu. Hal ini seperti biskuit yang terjatuh dari langit, membuat Xiao Yan saat ini merasa seperti bermimpi. Tawa itu perlahan menghilang. Tangan Xiao Yan bergetar dan potongan peta kuno muncul di telapak tangannya. Setelah itu, ia mengetuk-ngetukkan jarinya perlahan di cincin penyimpanan. Potongan peta lain yang agak besar dan dua potongan peta lain, yang telah dirobek oleh Hai Bodong kala itu, melesat muncul. Perlahan, tangannya menaruh potongan ketiga peta itu bersama dan lalu menatap ke bagian besar di sudut kiri bawah yang hilang. Ia hanya bisa tertawa pelan. Benar-benar tidak terduga bahwa dalam waktu kurang lebih 3 tahun, ketiga potongan peta, yang telah tersebar ke beberapa lokasi yang tidak diketahui di benua ini, telah berada di genggaman tangannya. Harus dikatakan, bahwa Xiao Yan memang terlalu beruntung. Untungnya aku mendapatkan potongan peta pertama yang telah tergambar di atas api suci teratai iblis. Jika tidak, kemungkinan guru bahkan tidak akan berpikir untuk menghubungkan potongan peta ini dengan api suci teratai iblis, yang berada di peringkat ketiga di peringkat api surgawi. Jika kita tidak mengetahui seperti apa latar belakang petanya, bahkan jika kita menemukan potongan peta ini di tempat lain, mungkin kita tidak akan bertindak seperti sekarang, mengambil resiko berbahaya untuk dikejar dan dibunuh oleh Dou Huang kuat dan faksi besar untuk merebut potongan-potongan peta ini. Xiao Yan menatap peta itu, ia merasa sangat beruntung. Setelah Xiao Yan bergembira di dalam hatinya untuk beberapa saat, dengan perlahan, ia menyimpan potongan peta itu. Ia membalikkan tangannya dan sebuah kotak giok dingin yang mengeluarkan kabut putih muncul. Tangan Xiao Yan perlahan mengangkat penutup hingga terbuka celah kecil. Seutas cahaya keemasan keluar dari dalamnya. Ketika ia melihatnya, ia secepatnya menutupnya kembali. Sikapnya yang berhati-hati menunjukkan bahwa seolah-olah ia takut benda itu akan mengundang seseorang yang kuat.
Lagi pula, di hadapan daya tarik benda berharga dengan harga tinggi seperti pil naga misterius Yin Yang itu, sangat memungkinkan jika banyak orang akan kesulitan menyembunyikan keserakahan di dalam hati mereka dan langsung membunuhnya untuk merampas benda berharga tersebut. Minumlah. Tidak aman jika kau membawa benda itu, suara samar seketika terdengar di dalam hati Xiao Yan. Xiao Yan terkejut ketika ia mendengar hal ini. Ia tidak bisa memulihkan akal sehatnya untuk jangka waktu tertentu. Ku bilang, minumlah pil naga misterius Yin Yang ini. Yao Lao hanya bisa mengulangi perkataannya, ketika ia melihat Xiao Yan tampak kosong pikirannya. Di sini, wajahnya Xiao Yan tertegun. Ini adalah pil obat tingkat 7. Ia harus meminumnya di tempat ini yang tidak dianggap aman. Ketika ia memakan pil roh hijau 3 garis dulu, ia harus mencari tempat aman, di mana tidak seorang pun akan mengganggunya untuk memurnikan kekuatan obat dengan benar. Jangan mengatakan hal-hal yang tidak penting. Minumlah, Yao Lao mendesak, tidak sabar. Xiao Yan tertawa pahit dan hanya bisa menganggukkan kepalanya. Perlahan, ia mengangkat penutup dari kotak giok dingin itu. Ketika kotaknya terbuka, tiba-tiba ia menutupnya dengan telapak tangannya. Setelah itu, douki berwarna hijau miliknya melonjak dan menghalangi cahaya emas yang sesaat hendak melesat ke langit. Cahaya emas itu menyelimuti permukaan dari pil naga misterius Yin yang di tangannya. 2 naga surgawi berwarna keemasan, berulang kali beredar di sekitar pil itu. Suara raungan naga itu merembes keluar dari pil obat. Jika didengarkan dengan seksama, auman naga kecil itu nampaknya menyembunyikan kekuatan ajaib yang aneh. Hal itu sebenarnya bisa menyebabkan jiwa seseorang seketika bergetar dan pikirannya menjadi kosong. Xiao Yan menggelengkan kepalanya. Ketika ia melihat pil naga misterius Yin yang sekali lagi, rasa terkejut muncul di matanya. Benda itu memang layak disebut sebagai pil obat tingkat 7, memiliki energi aneh yang dapat mempengaruhi jiwa seseorang. Ini adalah pertama kalinya ia mendengar suara aneh yang menyebabkan jiwanya seperti kesurupan sejak ia memulai latihannya. Xiao Yan memegang pil naga misterius Yin yang di dalam tangannya. Setelah ia mengambil nafas panjang, ia memasukkan ke mulutnya. Sebelum ia mempunyai waktu untuk mengunyah, pil berwarna emas itu sudah berubah menjadi aliran panas, bergerak mengikuti tenggorokannya dan mengalir ke dalam tubuhnya. Aliran panas yang bergelombang itu terasa seperti banjir yang menyerbu di dalam tubuhnya dari segala arah. Xiao Yan dengan erat menggertakkan giginya dan segera duduk bersila, menunggu agar efek obatnya menghilang. Namun, tidak lama setelah Xiao Yan duduk bersila, penguapan yang diharapkan dari obat tidak kunjung tiba. Aliran panas yang bergejolak seperti banjir itu terlihat seperti aliran air yang memasuki spons. Perlahan menghilang dari dalam tubuhnya hingga hilang seutuhnya. Mata Xiao Yan yang awalnya tertutup perlahan terbuka. Ia melihat di atas dan bawah tubuhnya, tidak ada sedikit pun aktivitas yang terjadi. Mulutnya tanpa sadar berkedut sambil ia berkata dalam suara yang benar-benar tidak nyaman, "Guru, jangan katakan padaku pil naga misterius Yin yang sialan ini palsu. Kenapa tidak ada sedikit pun reaksi? Reaksi apa yang kau inginkan?" Cahaya emas menyala terang di seluruh tubuhmu, lalu memberikan dirimu rasa sakit yang luar biasa hingga rasanya lebih baik kau mati, seperti pil obat yang kau makan di waktu dulu. Xiao Yan terpaku. Dengan pasrah, ia mengatakan, setidaknya, harusnya ada beberapa hal yang terjadi. Hasil dari menelan pil naga misterius Yin yang ini seperti meminum secangkir air biasa. Bagaimanapun juga, ini adalah pil obat tingkat 7. Bukankah pelelang mengatakan saat pameran lelang? Pil naga misterius Yin yang ini bukan pil obat yang digunakan untuk meningkatkan kekuatan seseorang. Manfaat terbesarnya adalah untuk berdiri setelah terjatuh. Obat kuat ini sudah masuk di dalam tubuhmu. Jika kau ingin benar-benar mengalami kondisi antara hidup dan mati di kedepannya dan cukup beruntung untuk mengaktifkannya, kau akan mendapatkan manfaat yang tidak dapat kau bayangkan. Untuk sekarang, bayangkan saja kau sedang meminum segelas air. Ketika Yao Lao melihat ekspresi muram Xiao Yan, ia merasa bahwa yang ia katakan itu sedikit konyol. Itu berarti tidak ada manfaatnya sedikit pun sekarang. Tidak sepenuhnya begitu. Setelah mendengar pertanyaan Xiao Yan, Yao Lao terdiam sejenak sebelum berbicara. Setelah beberapa saat, pil naga misterius Yin yang ini sudah sampai tahap di mana pil ini sudah mengumpulkan sebuah roh. Bahkan, bahan ini digunakan untuk memurnikan pil ini adalah inti monster dari 2 tubuh binatang magic tipe naga tingkat 2 yang mati belum lebih dari 7 hari. Karena itu, pil ini mengandung sedikit aura naga.
Inilah mengapa auman naga dari dalam pil obat dapat menyebabkan seseorang merasa seperti jiwanya gemetar. Siapapun yang mempunyai keberuntungan yang bagus dan yang memakan pil naga misterius Yin yang akan mempunyai kesempatan kecil dari menerima aura naga ini ke dalam tubuhnya. Namun, kemungkinan hal ini terjadi sangatlah kecil. Zunze angin, guling, tidak sedikit pun memiliki kemampuan dari pil naga misterius Yin yang, jika kau ingin mencoba, kau harus berulang kali mengedarkan Douqi di dalam tubuhmu. Jika ada energi aneh yang terpisah dari Douqi saat Douqi sedang berputar, itu artinya, aura naga di dalam pil naga misterius Yin yang sudah telah diwarisi olehmu. Apa manfaatnya jika seseorang memiliki aura naga? Xiao Yan bertanya penasaran. Jika kau ingin benar-benar memiliki aura naga itu, yang kau butuhkan adalah mendapatkan gulungan yang berisikan teknik Dou tipe serangan suara. Ketika kau bertarung dengan seseorang dan kau tiba-tiba mengeluarkan auman yang menggoncangkan jiwa musuhmu, hingga ia bimbang, bukankah kau akan mendapatkan keuntungan hebat? Dalam pertarungan antara orang-orang yang sangat kuat, bahkan sepersekian detik pun bisa menentukan kemenangan dan kekalahan. Terlebih lagi, gelombang suara yang mengandung aura naga, memiliki sifat mematikan untuk tubuh roh. Jika kau bertemu dengan tubuh-tubuh roh kuat ke depannya, ini adalah jurus yang sangat efektif untuk melawan mereka. Jika tidak, kau akan merasa kalau seranganmu menjadi terbatas. Lagi pula, kau tidak mempunyai serangan energi dari aula jiwa. Yao Lao berkata pelan. Mata Xiao Yan menjadi lebih terang saat ia mendengar perkataan itu. Ia berdiri di tepi jurang, mengambil nafas panjang dari dinginnya udara sebelum perlahan menutup matanya. Kristal Dou di dalam pusaran di dalam tubuhnya memancarkan sedikit getaran. Gumpalan-gumpalan dari Douqi berwarna hijau segera melonjak keluar dan akhirnya mulai melewati jalur Qi-nya seperti air yang deras. Dengan kecepatan dari Douqi yang beredar di dalam tubuh dengan liar dan tiba-tiba menjadi lebih kuat, Douqi kuat berwarna hijau telah berubah menjadi kabut tipis di atas permukaan tubuh Xiao Yan dan seutuhnya mengelilingi tubuh Xiao Yan di dalamnya. Terlebih lagi, kabut energi itu sebenarnya akan menggumpal dengan sendirinya menjadi baju zirah Douqi, bahkan tanpa kendalinya. Seperti turbin angin, Douqi dengan liar beredar dari satu gelombang ke gelombang yang lain. Pada akhirnya, hal itu memancarkan beberapa suara aneh dan tajam yang aneh. Rasa sakit samar yang berdenyut, muncul dan menghilang dari dalam jalur Qi-nya. Tahanlah untuk beberapa saat, Yao Lao segera berkata, saat ia merasakan wajah Xiao Yan yang sedikit membelit. Untuk beberapa alasan yang tidak jelas, ada keseriusan dan pengharapan di suaranya. Xiao Yan menggertakkan rahangnya dengan kuat. Tangannya mulai sedikit bergetar untuk saat ini. Beberapa saat kemudian, denyut rasa sakit itu seketika menjadi lebih kuat. Jiwa Xiao Yan bergetar dan akhirnya ia tidak dapat menahan rasa sakit lagi. Namun, saat Xiao Yan telah mencapai batasnya, Douqi yang dengan cepat berputar di dalam tubuhnya seketika bergetar. Gumpalan dan energi aneh akhirnya keluar. Setelah gumpalan dan energi aneh itu terlempar keluar, nampaknya hal itu diseret oleh sesuatu saat bergegas menuju tenggorokan Xiao Yan.